Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Baik. Ini pertemuan terakhir insyaallah. Dan insyaallah hari ini kita selesaikan pembahasan dari kitab ini. Kita tersisa 10 bab ya, 10. Dan sebagian dari bab ini ada yang panjang dan ada juga yang hanya disebutkan satu hadis dalam satu bab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, babu nahyi an sabbil rihi. Babu nahyi an sabbil rihi. Ar-rih. Qala rahimahullahu ta'ala, babu nahyi an sabbi ar-rih. Apa itu angin? Angin. Tahu angin? Apa definisinya angin? Hah? Hah? Angin itu makhluk. Dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diatur, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk ini mudabbar itu diatur, jadi ada yang mengatur. Oleh karena itu dilarang orang mencela angin. Kenapa? Karena mencela angin berarti mencela yang mengaturnya. Siapa yang mengatur? Allah. Sudah selesai. Begitu. Jadi dibahas dalam bab tauhid, bab dari larangan mencela angin, karena angin ini makhluk yang dibawa pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari kesempurnaan tauhid itu jangan mencela dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala atur, arahkan. Karena mencela dari hal tersebut itu seperti mencela yang mengaturnya, mencela yang mengatur dari rih itu, angin itu. Taib. Dan mencela angin ini asalnya itu dari hal yang masuk dalam kekufuran, kufur asgor atau syirik asgor. Namun bisa dia ini jatuh kepada syirik akbar, kufur akbar. Ini sebagaimana rincian yang kita sebutkan dari bab-bab yang berlalu bersama kita. Kalau dia mencela angin dan dia yakini angin ini yang bergerak dengan sendirinya, berarah dengan sendirinya, ini kufur akbar. Tapi kalau dia jadikan sebab, dia cela angin tanpa meyakini bahwasanya itu adalah fa'ilnya, dia yang melakukan, maka itu masuk dalam kufur, tapi kufur asgor. Jadi itu makna dari bab. Berkata Syafi'i rahimahullah ta'ala,
dalam kitabnya Kata beliau, la yanbaghi syatmu ar-rih, tidak pantas untuk mencela angin. Fa innaha khalqun muti'un lillah, dia makhluk yang dia tunduk kepada Allah, jadi mau diarahkan kemana. Wa jundun min ajnadihi, dia tentara dari bala tentara Allah. Yaj'aluha Allahu rahmatan idza syaa wa nikmatan idza syaa. Allah jadikan dia rahmat kalau Allah kehendaki, tapi juga Allah jadikan nikmah, yaitu musibah, bahaya, jika Allah kehendaki. Oleh karena itu doa nanti akan datang nanti hadis yang menerangkan bagaimana angin ini ketika ada, apa yang perlu kita lakukan. Jangan mencela, tapi ada anjuran lain. Iya, justru datangnya angin ini membuka pintu-pintu pahala, iya, kepada untuk seorang hamba, Jadi ini hubungannya dengan tauhid, Di dalam hadis lain disebutkan, ada hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya seorang laki-laki mencela angin, yang dimana angin ini mengempaskan pakaian yang dia pakai, artinya tersingkap karena angin. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, la tan'anha, jangan kamu mencela angin itu, fa innaha ma'muratun, karena dia ini diperintah. Wa annahu man la'ana syai'an, siapa yang melaknat sesuatu, laisa lahu bi ahlin, dan dia tidak pantas untuk dicela, raja'atil la'natu alaih, maka laknat itu kembali kepadanya. Jadi kalau dia cela angin, dia laknat angin, berarti dia cela siapa? Dirinya sendiri. Karena tidak ada apa, kenapa antum mencela angin? Angin itu tidak ada ikhtiarnya, tidak ada akalnya. Iya. Dan itu celaan untuk siapa? Yang mengaturnya. Makanya dilarang mencela angin. Demikian pula kemarin apa? La tasubbu ad-dahr, sama juga waktu. Dan itu semua hal yang mencacati tauhid. Nah, baca. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ar-riha, fa idza ra'aytum ma takrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. As-Sahahu Tirmidzi. As-Sahahu Tirmidzi. Apa itu? Sahahu atau asah? Astagfirullah. Sahahu Tirmidzi. Iya, Sahahu Tirmidzi. Baik. Ini hadisnya jelas. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala la tasubbu ar-rih. Iya, larangan berarti menunjukkan apa? Haram. Perintah menunjukkan apa? Wajib. Iya. Jadi kalau larangan itu menunjukkan haram. La tasubbu ar-rih. Jelas. Jadi jangan mencela angin. Alasannya tadi kita terangkan tadi. Iya. Terlebih Nabi SAW larang. Kalau kita tidak tahu kenapa dilarang, itu cukup. Bahwasanya Nabi melarang kita untuk mencela rih, mencela angin. Kemudian Nabi SAW katakan, fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau engkau melihat apa yang kau tidak sukai ketika datang angin, engkau tidak melihat sesuatu yang tidak kau sukai, faqulu, maka katakan Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih. Iya, ya Allah, kami meminta kepadamu kebaikan dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada rih ini.
wa khairi ma umirat bihi. Lihat, dan kebaikan apa yang dia diperintah dengannya. Jadi angin ini ma'murah, diperintah. Angin ini diperintah. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih. Dan juga kami berlindung dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang berada dalam angin ini, wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang angin ini diperintah dengannya. Jadi ini terang ya bahwasanya mencela angin itu dari hal yang dilarang. Hal yang dilarang. Jika berhembus angin, maka apa yang perlu kita lakukan? Baca doa ini. Baca doa ini. Ketika ada angin kencang, baca doa ini. Di dalam hadis lain, dari hadis Abu Hurairah riwayat Abu Daud, kata Nabi SAW, ar-rihu min ruhillah. Rih itu dari ruhillah, maksudnya dari makhluk Allah. Dari makhluk Allah. Ta'ti bil rahmah, datang dengan rahmat. Wa ta'ti bil adab, datang juga dengan azab, yaitu hal yang tidak disukai. Fa idza ra'aitumuha, kalau engkau melihatnya, fala tasubbuha, jangan celah. Jadi kau lihat angin kencang, jangan celah. Tapi kalau mengkhobaran, Masya Allah, kencang sekali ini angin, itu tidak ada masalah. Justru itu menambah dari iman kita kepada Allah SWT. Bagaimana Allah dari rububiyahnya ini memiliki segala sesuatu, sampai angin pun mampu untuk diarahkan, dibuat kencang, dibuat pelan, ada, tidak ada. Kata Nabi, sallallahu khairaha, dan mintalah kebaikan kepada Allah, kebaikan dari angin ini kepada Allah. Wasta'idzu bihi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekannya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jika ada angin, bisa ya. Jadi ini kalau dihubungkan dengan tauhid jelas. Jangan mencela rih, karena larangan dari Nabi. Larangan dari Nabi, dan itu hal yang menyempurnakan tauhid. Kalau dihubungkan dengan banyak hal, banyak lagi. Seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan juga apa yang datang dari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang angin tersebut. Nah, baca. Al-ula fihi masailu. Al-ula an-nahyu an sabbir rih. Larangan dari mencela angin. Ini sudah kita jelaskan. Nah, As-saniyatu al-irsyadu ila al-kalamin nafi'i idza ra'a al-insanu ma yakrahu. Petunjuk kepada ucapan yang bermanfaat jika seorang melihat apa yang dia tidak sukai. Apa yang dia tidak sukai. Nah, As-salisatu al-irsyadu ila annaha ma'muratun. Petunjuk juga bahwasanya dia ini diperintah sebagaimana dalam hadis. Nah, terakhir. Ar-rabi'atu annaha qala tu'maru bi khairin wa qala tu'maru bi syarrin. Kadang diperintah kepada kebaikan, dan kadang pula perintah kepada kejelekan. Kepada kejelekan. Nah, selesai kita dari bab ini. Lanjut. Babul qaulillahi ta'ala yazunnuna billahi ghayral haqqi zanna al-jahiliyati yaquluna hal lana min al-amri min syai'in qul innal amra kullahu lillahi. Hanya hal lana min al-amri min syai'. Hal lana min al-amri min syai'in qul innal amra kullahu lillahi. طيب. باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
Ini di ayat surah Al-Imran sudah kita terangkan di bab tentang lau ini. Tapi bukan itu syahidnya. Sama ayatnya, tapi syahidnya beda. Syahidnya di sini adalah membahas tentang hukum berprasangka jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berprasangka jahiliyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan prasangka jahiliyah kepada Allah itu prasangka yang tidak benar. Berprasangka yang tidak benar. Disebutkan makna dari dhannal jahiliyah adalah berprasangka apa yang tidak pantas untuk Allah. Jadi seorang berprasangka buruk yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan dhannah al-jahiliyah namanya. Disebut dhannah al-jahiliyah. Iya. Dan ini ada dua hal. Ada yang dia sifatnya adalah kekufuran akbar. Misalnya dia sangka bahwasanya Allah punya anak, itu dhannal jahiliyah. Dia sangka Allah punya anak, punya bapak, iya, punya syarikat, punya i'anah, itu semua dhannal jahiliyah. Itu namanya semuanya dhannal jahiliyah, dan ini kufur. Kufur. Yang kedua, bentuknya dhannal jahiliyah, tapi hal yang tidak pantas kepada Allah, tapi bukan kekufuran. Dia sangka Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Rasulnya. Dia sangka Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu tapi tidak ada hikmahnya. Iya. Akan datang nanti penjelasan terang dari ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tapi mana dari dhannal jahiliyah apa tadi? Berprasangka apa yang tidak pantas untuk Allah. Iya, bisa prasangka ini besar. Iya, dan bisa menjadikan seorang kufur, bisa dibawa daripada itu. Tapi semuanya adalah disebut dhannal jahiliyah. Tidak pantas untuk seorang berprasangka kepada Allah dengan dhannal jahiliyah seperti ini. Karena itu akan menjadikan kekurangan untuk Allah, celaan untuk Allah, dan itu menafikan tauhid. Iya. Oleh karena itu seorang itu berprasangka baik kepada Allah. Iya. Seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut dia mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu sesuai dengan sangkaan hambaku. Iya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yabunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kenapa ini dilarang? Tadi sudah kita terangkan. Karena tidak pantas untuk Allah, pengurangan untuk Allah, ini menafikan tauhid. Kedua, iya, karena ini dhannal jahiliyah. Sesuatu yang dhannal jahiliyah itu sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Sudah kita sebutkan di bab yang sebelumnya, beberapa bab yang berlalu bersama kita. Jadi dari ayat ini menunjukkan akan haramnya berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang ketiga dari ayat ini bahwasanya ini dari perbuatan siapa? La. Yang mengatakan law yaquluna hal lana min al-amri min syai'. Orang munafik. Orang munafik. Iya, seorang yang berprasangka buruk kepada Allah itu orang munafik. Sifat dari orang munafik yang diterangkan dalam ayat. Taib. Sekarang kita baca di ayat yang setelahnya dan ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa qaluhu adh-dhannina billahi dhanna sawi alaihim dairatu sawi al-ayah. Qala Ibnul Qayyim. Taib. Ini ayat sama dengan tadi. Dhannina billahi dhanna sawu. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek.
alaihim dairatus saw, atas mereka lah berputar dari kejelekan itu. Itu jeleknya kalau berprasangka buruk. Kejelekan itu berada di atasnya, berputar di atasnya. Seorang yang berprasangka buruk itu mendapatkan kejelekan karena menyangka sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Yang kedua, itu sangkaan dari orang-orang jahiliyah. Yang ketiga, itu dari sifat dari orang-orang munafik yang tidak pantas untuk ditiru. Tidak pantas untuk ditiru. Jadi ayat ini sama dengan yang tadi. Iya. Bahkan disebut dengan dhanna billahi itu dhannas saw. Berprasangka jahiliyah itu kepada Allah itu dikatakan dhannas saw, jelek sangka. Dan itu celaan, pengurangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas menafikan tauhid. Naam. Qala Ibnu al-Qayyim fil hayati al-ula فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله بأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله وهذا هو الظن وظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق في حكمته وحمده ووعده صادق. Iya. Baik. Nah, baca lagi. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق دالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد أو أنكر عليها الحمد. Kalau baca, perhatikan juga baik-baik bacanya. Antum masuk rekaman ini, jangan sampai antum ditanya-tanya lagi nanti. Terus. Bal za'ama anna dzalika limasyiatin mujarradatin. Fadzalika dhannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna sawi fima yaqtassu bihim wa fiya yaf'aluhu bighairihim ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وموجب بفتح جيمnya وموجب وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله واستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لأرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم وإن تنتج منها تنجو من ذي عزيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية وإلا فإني لا di awalnya فإن تنجو منها تنجو terus من ذي عزيمة terus وإلا فإني لا إخالك ناجيا. أحسن. طيب. Kata beliau ini panjang ini ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala fil ayatil ula. Fussira hadha dhannu bi annahu subhana la yansuru rasulahu
ditafsirkan bahwasanya dhannu di atas ini mereka menyangka Allah tidak menolong Rasulnya. Wa anna amrahu sayatmuhil, dan perkara Allah itu lemah atau akan hilang. Wa fussira bi annahu ma asabahu lam yakun biqadarillah wa hikmatihi, dan mereka menafsirkan bahwasanya apa yang menimpanya itu bukan karena Allah, bukan takdir Allah dan hikmahnya. Wa fussira bi ingkaril hikmah, dan ditafsirkan dengan mengingkari hikmah. Wa ingkaril qadar, wa ingkari ayatim amru rasulihi, dan mengingkari akan kesempurnaan dari perkara Rasulnya. Ini semua namanya dhunnal jahiliyah, banyak kan? Banyak. Wa yudhirahu Allah ala dini kulli, dan mereka menyangka Allah tidak akan menampakkan di atas agama seluruhnya. Wa hadha huwa dhannus saw, ini semua sangkaan jelek. Alladhi dhanna al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath, ini semua disangka oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik dalam surah Al-Fath di atas. Wa inna makana hadha dhannu as-saw'a, tidaklah yang sangkaan ini disebut dengan kejelekan, liannahu dhanna ghairi ma yaliqu bihi subhanah, itu syahidnya. Kenapa dikatakan dhanna as-saw'? Ini dia. Semuanya ini karena tidak pantas untuk Allah. Jadi semuanya masuk. Makanya kalau ditanya apa itu dhanna as-saw', dhanna jahiliyah, jawabannya dhanna ma la yaliqu billah. Apa itu? Banyak apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiqi, dan tidak pantas dengan sesuai hikmahnya, pujiannya, janjinya yang benar ini. Jadi kalau dikatakan itu semua pengingkaran, tidak ada hikmah, itu menyelisihi, tidak pantas untuk hikmah Allah. Iya, pujian Allah, janji Allah yang benar, ya kan? Dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Jadi kalau dikatakan terpuji, terus mereka katakan Allah tidak menolong Rasulnya, tidak ada hikmahnya, iya, itu berarti tidak pantas untuk pujian itu. Iya, tidak pantas. Sedangkan Allah sendiri katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya. Kemudian kata beliau, faman dhanna annahu yuridul batilah, dan siapa yang menyangka Allah menolong kebatilan, menampakkan kebatilan alal haq, menolong kebatilan di atas kebenaran, idalatan mustaqirratan, dengan pertolongan yang terus menerus. Artinya Allah menjadikan batil ini selamanya nampak, dan hak selamanya akan di bawah, tersingkirkan, bahkan yatmahillu ma'al haq, dan dia menyangka bahwasanya al-haq ini akan hilang. Lihat, au ankara ayyakuna ma jara bi qada'i wa qadarihi, dan siapa yang menyangka atau dia mengingkari bahwasanya itu tidak terjadi, iya, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Aw ankara ayyakuna qadaruhu li hikmatin balighatin yastahiqqu 'alaihi al-ham, atau dia mengingkari bahwasanya sesuatu itu terjadi karena hikmah Allah Subhanahu wa taala yang dalam, dia ingkari itu, yang berhak atasnya pujian. Artinya apa yang Allah lakukan dari rububiyahnya semuanya berhak atasnya pujian, tapi dia mengingkari itu. Dia mengingkari. Kata beliau, bal za'ama anna dzalika li masyiatin mujarradatin, bahkan dia sangka ini masyiah biasa, atau masyiah bi mujarrad, masyiah mujarrad dari hikmah. Tahu ini sangkaan datang dari orang-orang ahlul bidah, dari Jahmiyah yang menafikan hikmah, falasifah. Iya. Apa fungsi dari penafian hikmah ini? Mereka katakan Abu Bakar masuk surga karena Allah kehendaki, tidak ada hikmah.
Firaun masuk neraka, Allah kehendaki, tidak ada hikmahnya. Muhammad jadi nabi, jadi rasul, Allah kehendaki, tidak ada hikmahnya. Apa maknanya tidak ada hikmahnya? Berarti boleh Firaun masuk surga dan Abu Bakar masuk neraka, boleh. Dan boleh diangkat sebagai rasul tukang mabuk, pencuri, orang kufur. Itu kalau mujarrad anil hikmah, itu namanya. Iya. Dan Allah suci dari hal tersebut. Suci dari hal tersebut. Wallahu alimun hakim. Allah tahu dan Allah penuh dengan kebijaksanaan dari setiap perbuatannya. Kalau disangka masya Allah kosong dari hikmah, itu namanya sangkaan jahiliyah namanya. Fadzalika dhanna alladziina kafaru, bahkan kata Ibnu Qayyim itu sangkaan orang-orang kafir. Fawailul lilladzina kafaru minan nar, celakalah orang-orang kafir itu berada di dalam neraka. Iya, jadi ini namanya dhannal jahiliyah. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna as-sawi fi ma yahtassu bihim. Kata Ibnu Qayyim, kebanyakan manusia menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang jelek pada apa yang menjadi kekhususan Allah bersama mereka. Seperti apa kekhususan Allah terhadap makhluk, yaitu tauhid, berdoa hanya kepada Allah. Manusia harus hanya berdoa hanya kepada Allah, memintanya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Apalagi bernadar hanya untuk Allah. Semuanya itu mereka tak kalah memalingkan kepada selain Allah, maka itulah disebut dhanna as-saw juga. Fima yaf'aluhu bighairihim, pada apa yang Allah lakukan kepada selain mereka. Seperti Allah menurun Rasulnya, menolong kaum mukminin, menjaga orang mukmin, mencintai orang mukmin. Iya. Senang ketika orang-orang bertobat kepada Allah. Lihat, mereka sangka Allah tidak melakukan itu. Ketika dia mengingkari itu, maka itulah sangkaan jelek. Wala yaslimu min dzalika illa, dan tidak ada yang selamat dari itu, illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi. Tidak ada yang tahu kecuali siapa yang tahu Allah, namanya, sifatnya dan juga perbuatannya. Mujabal hikmati wa mujabal hikmati wa hamdihi, dan apa yang diharuskan dari hikmah dan pujian Allah SWT. Iya, yang diharuskan dari hikmah dan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, apa yang diharuskan dari hikmah dan pujiannya? Perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah itu penuh dengan hikmah dan penuh dengan pujian. Iya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya ini ayat? Antum baca setiap hari. Segala puji hanya milik Allah, begitu saja. Itu terjemahan namanya, terjemahan pendekatan makna. Apa maknanya alhamdulillah? Segala puji hanya milik Allah, dari semua nama dan sifatnya, dari semua perbuatannya Allah terpuji. Iya, Allah terpuji. Wallahu alimun hakim. Apa makna hakim di sini? Allah yang maha bijaksana. Dari mana? Semua perbuatannya. Tidak ada satupun perbuatan Allah kecuali pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau kita tidak tahu. Iya. Bisa. Baik. Selesai dari bab ini, kita baca masailnya, kemudian kita pindah ke bab yang lain. Nah, fi masailu al-ula tafsir ayat al-Imran. Tafsir ayat di surah Al-Imran. Sudah. Asaniyatu tafsir ayat al-Fath. Tafsir ayat Al-Fath.
Dhannina billahi dhanna as-saw. Alaihim dairatus saw. Sama. Apa penafsiran dhanna al-jahiliyah? Dhanna saw. Apa itu dhanna saw? Apa itu dhanna al-jahiliyah? Iya. Berprasangka apa yang tidak pantas untuk Allah. Banyak berarti ya? Banyak. Jelaskan tadi. Nah. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. Iya, pengkhabaran bahwasanya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi berprasangka kepada apa yang tidak pantas untuk Allah itu tidak terbatas, banyak. Sebutkan oleh Ibnu Qayyim. Naam. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. Iya. Tidak ada yang selamat dari hal tersebut kecuali siapa yang tahu nama Allah, siapa yang tahu sifatnya, dan siapa yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dari nama, perbuatan, zatnya, sifatnya, dan semuanya apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu itu, mereka tidak akan berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Masih ada ya? Taib, antum tidak bilang juga. Kira sudah habis. Kata beliau, "Falyatanil labibu an-nasihu li nafsihi." Maka orang yang pintar, an-nasih, itu memperhatikan dirinya dengan hal tersebut. Maksudnya lihat. Jangan sampai kalian ini berprasangka buruk pada Allah. Waliyatubi Allah, dan hendaknya seorang bertobat kalau dia lihat ada dirinya bentuk prasangka buruk pada Allah, dhanal jahiliyah, dari makna-makna ini atau bahkan lebih daripada itu, maka segera bertobat. Waliyastaghfirhu, hendaknya seorang meminta ampun min dhannihi bi rabbih dhannas saw, dengan sangkaannya kepada Allah sangkaan yang jelek. Walau fattashta, seandainya engkau memeriksa, man fattashta, siapa yang kau periksa, la ra'aita indahu ta'annutan, engkau akan melihat di sisinya kekacauan, alal qadari, terhadap takdir. Kau melihat seorang ini ada yang cacat dalam takdir. Jadi permasalahan takdir itu memang banyak, sebagian atau banyak dari manusia itu jatuh dalam permasalahan takdir, artinya cacat dalam pemahaman takdir. Iya. Atau bahkan dalam istilahkan apa, tatbiknya, dia belajar tapi ketika mempraktekkan itu berat. Wa malamatan lahu, dan bentuk celaan terhadap takdir. Kadang dia belajar tapi kalau dia sudah dapat, iya, hilang ilmunya. Kadang dia kenapa begini, iya, seperti itu. Yang dapati dirinya seperti itu segera bertobat. Karena itu dianggap dengan apa? Dhanna jahiliyah, dhanna saw, dhanna ma la yaliku billah. Wa annahu kana yanbaghi yakuna kada kada. Dan sepantasnya untuk seperti ini saja. Jangan seperti itu. Iya, menerima takdir. Wa mustaqillun wa mustaksirun, yang sedikit atau yang banyak. Wafattish nafsak, lihat dirimu, lihat. Hal anta salim, apakah engkau selamat atau tidak? Fa in tanju minha tanju min dhi azimatin, jika engkau selamat darinya, dari sangkaan jelek ini, sangkaan dhanal jahiliyah ini, tanju min dhi azimatin, maka engkau akan selamat dari bahaya yang besar. Wa illa, kalau tidak, fa inni la ikhaluka najiyah, kalau tidak saya menyangka ikhaluka itu dhanna, dia seperti dhanna itu beramal, berapa amalannya dhanna? Apa amalannya dhanna? Nasab apa? Iya, mubtada khabar, berarti butuh berapa? 2 maf'ul, ini dia. Jadi kalau kiasnya ini akholak atau akholaka, kiasnya akholuka di fathah hamzanya, tapi ini simainya. Tahu simai kan? Simai dengan kiasi yang mana lebih dulu?
Simai. Simai. Iya. Talaba yatlubu. Talaba yatlubu. Talaban atau tolban? Tolaban. Tapi kiasnya tolban. Iya. Kenapa kenahu ini? Taib. Iya, wa illa fa inni la ikhaluka najia. Itu dhanna, bermakna dhanna. Kalau tidak, maka saya menyangka engkau tidak akan selamat. Jadi kalau seorang selamat dari ini, maka dia akan selamat dari perkara yang besar, bahaya yang besar. Tapi kalau tidak, saya menyangka engkau tidak akan selamat. Artinya kalau engkau tidak hindari itu, maka engkau akan jatuh dalam bahaya yang besar. Dhanna al-jahiliyah, dhanna al-munafiqin, dhanna al-musyrikin, dhanna as-saw. Nah, selesai. Sekarang masuk di bab selanjutnya. Berhubungan dengan tadi ya. Jadi Syekh Muhammad bin Wahab ini orangnya cerdas. Sebelumnya dibahas tentang takdir kan? Sekarang masuk tentang orang yang mengingkari takdir. Iya. Berkaitan dengan takdir masuk di bab selanjutnya. Satu lagi baru kita istirahat. Cepat. Summa qala rahimahullah. 3 pertemuan ya hari ini, 3 pertemuan. 3, 4. Iya. 3 bab ini agak panjang jadi kita sedikit. Nanti insyaallah pendek-pendek kita ambil sampai 4. Nah, terus. Summa qala rahimahullah babu ma jaa fi munkiril qadar. Bab apa yang datang pada permasalahan tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Mengingkari takdir. Ini murojaah ini. Permasalahan takdir. Ada 2 kelompok yang tersesat. Qadariyah dan Jabriyah. Tapi ketika membahas tentang mungkaril qadar itu mengarah kepada Qadariyah. Masuk semuanya siapa yang menafikan takdir. Jadi asalnya kalau dikatakan yang mengingkari takdir, ia menyelisihi. Yang sesat dalam permasalahan takdir itu namanya Qadariyah saja. Tidak ada itu Jabriyah. Itu Jabriyah dimasukkan kemana? Ke Qadariyah. Masuk juga dalam Qadariyah karena dia menyelisihi atau sesat dalam permasalahan takdir. Iya. Makanya disandarkan di Qadariyah. Nisbah kepada takdir. Artinya dia menafikan sesat dalam permasalahan takdir. Masuk di situ, masuk Murji'ah, masuk Mu'tazilah, masuk Murji'ah gula, Murji'ah itu mutawassithah, sama. Iya. Tapi secara umum kita membahas tentang siapa yang menafikan takdir, mengingkari takdir. Iya. Siapa yang mengingkari takdir. Berlalu bersama kita dalam permasalahan takdir ada 4 marotib yang harus kita ketahui. Apa itu? Qol. Dalam bait syair yang belakang, orang belakang, bagian belakang. Saya mau bagian belakang. Yang pakai kacamata. Sahibun Nawarah. Hafal bait syair ya? Enggak. Hafal. Iya bait syairnya. Hafal bait syairnya. Hafal. Bagian belakang siapa? Siapa ya? Syam. Hafal Syam. Ada Syam, lupa. Sampingnya. Bagian belakang ini. Antum ada di belakangnya. Sampai mimbar. Hafal. Siapa antum lihat? Masih ada orang sana. Ngapain antum situ? Nggak ada tempat kayak itu kosong sana. Situ kosong. Dan sekalian antum belakang sana disahkan. Apa? Nggak tahu. Antum dulu situ. Bagian belakang sini, nggak ada. Masya Allah. Ahsanta. Kalau ada yang jauh di belakang, dah lanjut kita. Ya ilmu kitabatu maulana masyiatu wa khalquhu wa ijadun wa taqwinun. Iya, jadi mengingkari takdir itu dihubungkan dengan tauhid. Jelas ya, keimanan itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada
malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir. Kemudian iman kepada takdir. Iman kepada takdir yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada perbuatan Allah. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Menakdirkan ini, mengatur ini. Iya. Dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mematikan, menghidupkan. Ketika seorang mengingkari takdir, iya, berarti dia mengingkari dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah, kudrah Allah. Makanya kata Imam Ahmad, Al-Qadar itu kudratullah. Al-Qadar kudratullah. Takdir itu kudrah Allah. Kalau seorang mengingkari takdir berarti mengingkari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi al-qadar itu kudratullah. Berkaitan dengan Allah, perbuatan Allah, sifat Allah. Ketika mengingkari takdir berarti mengingkari dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jelas menafikan apa? Tauhid. Jadi kita bahas sekarang sini tentang bagaimana hukum orang mengingkari takdir. Itu jelas. Iya, bahkan kata para ulama, takdir itu disitulah madar, iya, manaut dari iman. Madar atau manaut al-iman. Disitulah putarannya iman dengan keimanan terhadap takdir. Kata Nabi SAW, dari akan datang nanti ya hadisnya, diriwayatkan dari banyak sahabat dan itu datang dari Nabi SAW. Iya. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu ahadan, idza anfaqa ahadun dhahaban atau misla uhudin dhahaban ma qabilallahu hatta tu'mina bil qadar, hatta yu'mina bil qadar. Jika salah satu dari kalian berinfak satu gunung emas, Allah tidak menerima infak itu sampai kalian beriman kepada Allah. Artinya kalau Allah tidak terima berarti apa? Apa jawabannya? Kalau Allah tidak terima sesuatu amalan itu sampai dia beriman, berarti dia kufur. Ya kan? Ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi diterima sedekahnya kecuali karena dia kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Termasuk kufur kepada Allah adalah kufur kepada takdir. Kufur kepada takdir, karena takdir itu berkaitan dengan perbuatan Allah, sifat Allah, ketentuan Allah. Iya. Kataballahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Iya. Mengingkari takdir berarti mengingkari kitab Allah, mengingkari masyiah Allah, mengingkari khalqullah, dan mengingkari ilmu Allah, dan itu kufur. Iya. Bisa? Iya, sudah kita terangkan, insyaallah nanti tambah di permasalahan di akidah tentang takdir ini. Di sini hanya dihubungkan dengan tauhid dan itu jelas. Seorang itu beriman kepada takdir. Karena itu keimanan. Antumina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Iya, khairi wa syarri. Naam. Baca. ثم قال رحمه الله وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول
inna awwala ma khalaqallah al-qalam, thumma qala uktub, fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Wa fi riwayatin li Ibni Wahab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Wa fil musnad was sunan an Ibni Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu faqultu fi nafsi syai'un min al qadar fahaddithni bi syai' la'alla Allah yudhibuhu min qalbi. Wa qala law anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa law mitta ala ghairi hadha lakunta min ahli nar. Qala fa ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhum fa kulluhum haddatsani bimithli dhalik 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah. Haditsun sahihun rawahul Hakim fi sahih. Baik. Kata penulis rahimahullah ta'ala, waqala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ini ucapan dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini tak kala didatangi oleh dua orang dari tabi'in, karena mendengar, dua orang ini mendengar di kaumnya seorang mengatakan al-amru unuf, perkara itu unuf, yaitu Allah tidak tahu setelah sebelum terjadinya, dan Allah tahu setelah terjadi perkara itu. Jadi kita belajar di sini, Allah baru tahu setelah kita belajar. Sebelumnya Allah tidak tahu kita belajar atau tidak. Tak kala mereka mendengar itu, datang kepada Abdullah bin Umar, kemudian katakan, di kampung kami ada, kaum kami ada mengatakan seperti ini dan seperti itu. Kemudian Abdullah bin Umar katakan, akhbiruh fa inni bari'um min wa annahum bura'u minni. Kemudian dia ucapkan ucapan ini, walladzi nafsu biyadi, walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi yang jiwanya Ibnu Umar ibarat tangannya, itu demi Allah. Lau kana li ahadin mislu Uhudin dhaban, seandainya mereka punya satu gunung emas, gunung Uhud emas, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian dia seinfakkan kepada di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah tidak menerima darinya sampai dia beriman kepada takdir. Sampai dia beriman kepada takdir. Ini sama dengan ayat, iya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum, atau wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi. Iya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah mereka kecuali karena mereka kufur kepada Allah. Yang kufur kepada Allah itu kufur kepada takdir. Kufur kepada takdir. Iya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya seorang itu dari hal yang menyempurnakan tauhid adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Kita tahu itu Allah ketahui, Allah telah tulis, semua terjadi karena kehendak Allah, dan apa? Terakhir, semua adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di permasalahan takdir kemarin saya sudah kasih poin kan, berapa ya? Ada yang ingat? Di Luma dulu kemarin. Ada berapa poin? 5 poin. Itu di apa namanya, dihafal. Dalam permasalahan takdir, kalau antum 5 itu antum kuasai, itu antum bisa bahas takdir dan antum bisa pahami takdir. Di antaranya ini harus mengimani dari 4 marotib ilmu, kitabah, maulana, masyiatu, wa khalquh, wa ijadun, wa takwinun. 4 itu. Kemudian ada iradah kauniyah syar'iyah. Kemudian ada wajibnya menggabung antara qadar dengan syariat. Kemudian penetapan masyiah untuk Allah dan masyiah untuk makhluk. Dan di bawahnya ini ada beberapa poin. Di antaranya bahwasanya tidak ada ta'arud antara masyiah Allah dengan masyiah makhluk. Karena masyiah makhluk di bawah masyiah Allah. Iya, di bawah masyiah Allah SWT. Baik. Itu nanti insyaallah. Tapi
Secara umum di sini kita diwajibkan untuk beriman kepada takdir. Dan mengingkari takdir itu mencacati tauhid, bahkan menjadikan asal tauhid ini hilang. Karena Allah tidak menerima amalan seorang hamba sampai diberi iman pada takdir. Summa stadalla biqauli Nabi SAW al-imanu. Kemudian berdalilkan dengan hadis Nabi dari bapaknya sendiri, Umar bin Khattab, al-imanu, iman itu dikatakan beriman itu kalau dia beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada yaumil akhir, dan dia beriman kepada takdir dan takdir baik dan takdir buruk. Itulah dikatakan iman. Makanya Ibnu Umar katakan, tidak, Allah tidak menerima sampai diberi iman takdir. Yang dimana ucapan seperti ini itu datang dari Nabi. Akan disebutkan nanti dari Ibnu Ad-Dailami. Kemudian kata beliau dari Ubadah bin Samit, annahu qala libnihi, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman, kau tidak mendapati manisnya iman. Ini iman itu punya manis lagi. Kapan didapatkan? Hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liukhtiak, sampai engkau tahu apa yang menimpamu itu tidak akan bergeser darinya. Wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka, dan apa yang tidak menimpamu, yang bukan takdirmu, itu tidak akan mendatangimu. Jadi jangan bilang ini sesuatu yang terhindar dari kita. Itu sesuatu memang yang Allah sudah takdirkan dan tidak akan menimpa kita. Dan apa yang menimpa kita itu tidak akan melenceng. Itu keimanan terhadap takdir. Kemudian, dan ini disebutkan kaifiat dari beriman kepada takdir, mengimani itu. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Saya mendengar Rasulullah berkata, yang pertama kali yang Allah ciptakan adalah qalam. Maka Allah berkata kepadanya, uktub. Faqala Rabbi wa madha aktub, apa yang saya tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulis apa yang takdir-takdir dari segala sesuatu sampai hari kiamat. Ya bunayya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi, man mata ala ghairi hada, siapa yang meninggal dan tidak mengimani ini, tidak seperti ini keimanannya terhadap takdir, maka falaysa minni, dia bukan dariku. Ini menunjukkan apa? Dosa besar, dan itu mencacati tauhid. Qala rahimallahu ta'ala fi riwayatin li Ahmad, inna awwala ma khalaqallahu ta'ala al-qalama. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, uktub, tulis. Fajara fi tilka sa'ah, maka berjalanlah di saat itu juga, bima huwa kainun, dari apa yang akan terjadi sampai kiamat. Jadi semua sudah dicatat. Ini namanya apa? Kitab apa namanya ini? Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Ini yang tidak akan ada pergeseran, tidak akan perubahan, tidak ada. Pokoknya apa yang Allah catat itu tinggal tunggu terjadinya, itu sudah ada. Iya. Wa fi riwayatin Ibnu Wahab, qala Rasulullah SAW, faman lam yu'min bil qadar khairi wa syarri ahraqahu Allahu bin nar. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka Allah akan bakar dia dengan api neraka. Allah akan bakar dia dengan api. Ini semua dalil-dalil bagaimana keadaan orang yang mengingkari takdir, orang yang tidak beriman terhadap takdir. Seperti ini balasannya, dan itu hal yang menafikan, mencacati tauhid. Wa fil musnadi wa sunani an Ibnu Dailamah atau Ibnu Dailami, Abdullah ibn Fairuz ad-Dailami, Abu Bashar atau Abu Bishr, qala ataitu Ubay bin Ka'ab, saya mendatangi Ubay bin Ka'ab, faqultu fi nafsi, maka saya berkata kepada diriku, syai'un minal qadar, sesuatu ada yang terjadi pada diriku dari takdir. Fadisni bi syai', maka tolong kau bicara, berikan kepada saya sesuatu yang semoga Allah SWT menghilangkan itu dari hatiku. Faqala, maka berkata Ubay bin Ka'ab, lau anfaqta misla Uhudin zahaban, seandainya engkau berinfak satu gunung emas, maka bilang Allah minka hatta tu'mina bil qadar, Allah tidak terima sampai engkau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li ukhtiyaka, ini kaifiat mengimani takdir. Dan kau tahu bahwasanya apa yang
menimpamu itu tidak akan melenceng darimu, dan apa yang melenceng darimu itu sesungguhnya tidak akan menimpamu. Walau mitta ala ghairi hada, kau meninggal di atas, tidak di atas pemahaman ini, keyakinan ini, keimanan ini, lakunta min ahli nar, engkau akan menjadi penghuni neraka. Qala fa'ataitu Abdullah, satu, Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah ibn Yaman, wa Zaid bin Sabit, tiga, berarti sudah berapa? Ubay bin Ka'ab, empat. Fakulluhum haddatsani, semuanya menceritakan kepada saya bimisli dzalika anin Nabi SAW, semisal dengan itu, dan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini terang bahwasanya mengingkari takdir itu dari hal yang menafikan tauhid, dan kesempurnaan iman itu dengan mengimani apa? Takdir. Bagaimana cara mengimani takdir? Tadi iya, harus kita ketahui bahwasanya apa yang menimpa kita itu memang Allah sudah tentukan, dan apa yang tidak menimpa kita itu Allah juga sudah tentukan semuanya. Taib, baca terakhir. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. Penjelasan keutamaan iman kepada takdir. Apa keutamaannya? Iya, mendapatkan manisnya iman. Mendapatkan manisnya iman. Nah, الثانية بيان كيفية الإيمان. penjelasan kaifiat mengimani takdir. Bagaimana kaifiatnya? ما أصابك لم Iya, ma asabaka lam yakun liyukhtiyaka, wa ma yukhtiyaka lam yakun yusibaka. Itu kaifiat dari mengimani takdir. Demikian pula caranya dengan meyakini empat hal tadi yang saya sebutkan. Iya, empat hal tadi. Ilmu, kitabah, masyiah, dan qaul. Naam. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. Iya, dihapusnya amalan orang yang tidak beriman kepada takdir. Iya, artinya tidak diterima amalan tersebut. Iya. Apa maknanya dihapus di sini? Yaitu kufur. Seorang yang tidak beriman pada takdir kufur. Karena Allah tidak terima lagi. Allah tidak terima dari nafkahnya lagi. Nah. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. Ini penjelasan pengkhabaran seorang tidak akan mendapati manisnya iman sampai dia beriman kepada takdir. Nah. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. Penyebutan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Ini akan ada nanti insyaallah. Dan ini khilaf jumhur ulama, itu menyebutkan yang pertama kali yang Allah ciptakan lebih duluan daripada kolam adalah arsh. Arsh. Kata Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Amr bin As, kataballahu maqadir al-khalq qabla kataballahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Riwayat Muslim. Iya, wa kana arshuhu 'ala al-ma'. Jadi penulisan itu, dan setelah penulisan, di saat penulisan itu, wa kana arshuhu, kana berarti sudah ada arsh di atas air sebelum apa? Penulisan, menunjukkan arsh itu lebih dulu daripada al-qalam. Jadi kalau dikatakan dzikru awwal man khalaqallah, ini awaliyah nisbiyah. Awaliyah nisbiyah, yaitu awal setelah perintah pertama kali ketika diperintah untuk menulis, yang pertama kali dicipta siapa? Al-qalam. Ketika penulisan, di awal kali penulisan, yang pertama kali dicipta ketika penulisan takdir itu siapa? Al-qalam. Ini yang pertama kali dicipta. Tidak mengharuskan bahwasanya arsy itu setelah al-qalam. Dan itu ucapan jumhur ulama, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Naam. ثم قال رحمه الله السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة. Iya, bahwasanya berjalan takdir tersebut di saat itu sampai hari kiamat. Artinya ini dia, tak kala Allah menciptakan kolam, kemudian kata Allah faqala uktub. Itu fa takib. Disilakan fa takib. Artinya tidak ada selang waktu setelah diciptakan langsung sudah tulis. Berarti awal kali ketika dimulai penulisan, yang pertama kali diciptakan pada saat itu siapa? Apa? Al-qalam. Maka kata Nabi, kataballahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Allah telah menulis. Jadi penulisan itu
sebelum 50.000 tahun ciptaan langit dan bumi. Dan ketika terjadi penulisan, dimulai penulisan, yang pertama kali diciptakan adalah kolam, kemudian diperintah untuk menulis. Kemudian kata Nabi, wa kana arsyu 'alal ma. Ya, dan arsy itu sudah berada di atas air. Berarti yang mana duluan? Arsy atau kolam? Arsy. Nah. As-sabi'ah bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bih. Ya, berlepasan diri Nabi SAW siapa yang tidak beriman. Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Nam. As-thaminah adatus salafi fi izalati syubhati bi su'alil ulama. Iya, kebiasaan para salaf untuk menghilangkan syubhat itu dia tanya ulama. Nah, ini contoh. Kalau ada hal yang keliru itu ditanya pada orang yang berilmu. Jangan tinggalkan diam di syubhat itu, tapi dipertanya supaya hilang. Nah, Tasi'ah annal ulama'a ajabuhu bima yazilu syubhatah. bima yuzilu Bima syubhat. yuzilu syubhatah wa dzalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Ulama menjawab dari apa yang menghilangkan syubhat. Kemudian jawaban itu mereka sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia jawab dengan apa? Dengan dalil. Dia jawab dengan dalil. Ya, karena dalil Al-Qur'an dan Sunnah itulah yang menghilangkan syubhat dengan pemahaman yang benar dari para ulama. Taib. Selesai kita, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang bab taswir. Taib. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.